Assalamualaikum. Geda-gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakina Zahra. Di sini saya akan mengajarkan kalian apa itu yang namanya aplikasi Zahir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperkenalkan kalian apa itu aplikasi Zahir dan juga untuk mengajarkan kalian bagaimana penggunaan Zahir step by step dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Tujuan kedua saya adalah untuk melunasi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Sebelum kita lanjut ke step pertama, pastikan teman-teman udah mendownload aplikasi Zahir. Nah, ini tampilan awal Zahir. For your information aja, Zahir itu awalnya pakai bahasa Inggris. Cuman kalau mau diubah bisa di setting dan pilih bahasa, lalu bahasa Indonesia. Nah, untuk membuat data baru, kita ikutin aja soal yang udah dikasih. Lalu kita pencet membuat data baru dan isi sesuai soal yang kamu dapat. Setelah selesai dengan data pertama, lanjut kita akan ngisi periode akuntansi yang biasa tertera di soal. Nah, kalau udah setelah itu ini tinggal dilanjutkan aja, terus pencet ya. A few moments later. Setelah loading, kalian bakal nemu kayak gini, pencet aja oke. Setelah itu kita atur mata uang. Nah, kalau belum jadi rupiah itu diubah dulu, setelah itu lanjutkan. Lalu ini kita ubah menjadi 16.000. Dan tada, sekarang kita udah bisa membuat laporan keuangan untuk perusahaan yang udah kita daftar ke Zahir tadi. Untuk mengisi saldo awal akun, kita ikutin aja yang ada di soal ya. Kalau udah keisi semua dan hasil akhirnya itu 0 seperti yang ada di video, berarti neraca kalian udah balance. Setelah itu, kalian boleh pencet rekam di pojok kanan bawah. Setelah direkam, kita akan ke modul buku besar untuk mengubah beberapa nama kode akun dengan memencet daftar rekening perkiraan. Setelah masuk pada daftar rekening perkiraan, tekan switch mode di bagian bawah, lalu cari nama kode akun yang ingin diubah. Misalnya pada soal yang diberikan tertulis piutang dagang, namun pada nama akun tertulis piutang usaha. Hal ini agar memudahkan kalian untuk memasukkan nama kode akun di setiap transaksi nanti. Setelah mengubah nama akun dan tutup, kita ke step selanjutnya yaitu menghitung saldo piutang usaha. Cara mengisi saldo piutang usaha adalah dengan melihat soal yang telah diberikan. Tekan baru di pojok kiri bawah untuk menambahkan nama perusahaan yang melakukan piutang dengan perusahaan kita. Setelah muncul tampilan seperti ini, tekan tombol tersebut. Lalu tekan tombol baru di pojok kanan bawah dan isilah nama-nama perusahaan yang melakukan piutang dengan perusahaan kita. Ketika sudah selesai dengan saldo piutang usaha, kita akan lanjut pada saldo utang usaha. Setelah tekan tutup, selanjutnya adalah saldo awal persediaan. Step pertama, masuk ke modul data-data dan juga satuan pengukuran.
Setelah mengatur satuan produk, selanjutnya kita akan masuk untuk menginput data-data saldo awal persediaan. Setelah kita memasukkan kode barang, selanjutnya kita akan memasukkan harga pokok satuan barang dan juga stok awal barang sesuai soal yang diberikan. Terdapat soal biaya operasional promosi dan iklan yang dimana kita akan mengoperasikannya pada modul kas dan bank. Hal yang pertama dilakukan adalah mengubah akun kas. Setelah itu memasukkan nama. Jika tidak ada nama yang sama seperti di soal, maka tekan baru untuk menambahkan nama perusahaan yang baru. Setelah itu tekan rekam lalu ya, dan juga tekan 2 kali nama yang telah dimasukkan tadi. Lalu setelah itu kita akan masuk pada pembayaran piutang sebagian. Lanjut pada sales order dengan soal berikut. Isilah dengan informasi yang kamu telah dapat dari soal, lalu setelah itu masukkan pajak yang dimana bersimbolkan VAT. Masukkan nama salesman jika ada. Jika kalian sudah selesai merekamnya, lalu tidak muncul diagram batang seperti di atas, pencetlah transaksi tadi lalu centang selesai pada pojok kanan atas. Masih pada modul penjualan, dan jika kamu mendapatkan soal seperti ini, kita akan masuk pada uang muka penjualan dan tekan baru. Setelah itu, isi sesuai format melalui akun kas, ubah nama pelanggan, masukkan nominal uang muka, dan juga ubah tanggal. Setelah itu, isi sesuai informasi yang kalian dapat dari soal, berikan VAT jika ada VAT, lalu isi salesman, dan juga isi dibayar atau uang muka. Selanjutnya, kita isi term pembayaran. Maksud dari term pembayaran ini adalah kalau sudah, tekan rekam dan akan muncul diagram batang seperti di video. Lalu kita akan masuk pada soal invoice pembelian. Masukkan nama vendor yang baru jika nama vendor yang tersedia itu tidak sesuai dengan soal. Vendor itu biasa disebut dengan supplier. Di dalam soal terdapat biaya pengiriman yang dimana 100.000, jadi 100.000 itu dimasukkan ke biaya-biaya lain. Setelah selesai, tekan rekam hingga muncul diagram batang. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal biaya lain dengan soal seperti ini. Karena di soalnya ada ketua lingkungan ini
ini sudah pasti bukan employee, vendor, or customer, tapi kita masukin dia ke other. Setelah itu, masukkan informasi yang sudah kalian dapat dari soal dengan daftar akun, beban kebersihan, dan juga keamanan. Lalu setelah itu, tekan rekam. Oke, next kita masuk pada pembayaran utang usaha dengan soal seperti ini. Karena soalnya dibayar melalui bank, jadi kita ganti akun kasnya ke bank. Setelah itu tinggal masukin semua informasi yang kalian dapat dari soal dan rekam. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjualan tunai dengan soal seperti ini. Setelah itu, kalian masukin semua info yang kalian dapat dari soal seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu jangan lupa masukkan nama salesman-nya dan centang tunai. Setelah itu, rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembayaran dengan giro dengan soal seperti ini. Masukkan info yang kalian udah dapatin dari soal dengan akun kas tetap bank, lalu jangan lupa centang gironya. Lalu setelah itu masukkan nomor giro dan juga tanggal jatuh tempohnya. Setelah itu kita masuk ke transfer bank dengan soal seperti ini. Karena soalnya dari kas ke bank, jadi kita ubah dulu dari kas ke bank. Dan info-info lainnya diisi dengan info yang udah ada di soal ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencairan giro. Masih di modul kas dan bank, dan juga pencet giro keluar yang warna merah ini. Lalu pencet transaksi yang ingin dicairkan. Lalu tekan giro cair. Setelah itu rekam. Lalu masuk ke penyelesaian barang rusak. Ini ada di modul persediaan, lalu yang hijau itu. Setelah itu tekan baru, lalu isi sesuai informasi yang kalian dapat dari soal. Tetapi ini jumlahnya -1 karena dia rusak. Lalu untuk akunnya adalah beban penyusutan mesin dan peralatan. Setelah itu rekam. And finally, kita udah sampai di paling akhir. Tahap terakhir itu yaitu refresh. Untuk cara refreshnya kalian ikutin aja seperti yang di video. Itu diulang 3 kali dulu. Setelah itu tetap di alat bantu dan kalian masuk di hitung ulang saldo akhir persediaan. Setelah itu kalian bisa deh lihat di laporan. Nah, ini udah masuk di hitung ulang saldo akhir persediaan. Setelah itu kalian bisa ke laporan untuk melihat laba rugi kalian, neraca kalian, dan lain-lain. Nah gini, terus kalau misalnya kalian mau ubah, itu kalian bisa diubah periode tahun berapa, seperti itu. Lalu nanti kalian download ke PDF. Oke guys, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.